Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa nasara 'abdah wa aza jundah wa hazamal ahzaba wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Al-mukarramun, para alim ulama, wabil khusus sahibul hajah, ibu kita, guru kita, Dr. Haji Siti Suryani Tahir, yang saya hormati Kiai Syaugi Tahir, yang saya hormati Saudara Gubernur DKI Jakarta, yang saya hormati Wali Kota Jakarta Pusat, yang saya muliakan para pimpinan Majelis Taklim se-Jabodetabek, yang saya hormati keluarga besar At-Tahiriyah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita iman dan Islam serta memperkenankan kita untuk hadir pada majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang setia mengikuti jejak risalah sampai akhir zaman. Amin. Hari ini kita menghadiri peringatan ulang tahun ke-68 dari guru kita Ibunda Siti Suryani Tahir. Beliau adalah salah satu tokoh besar, daiyah masyhur dan pendidik ulet yang telah berkiprah di berbagai kancah Islam di tingkat nasional maupun internasional. Sejak mudanya, Ibunda Suryani saya kenal sebagai singa podium. Gaya pidatonya memukau massa, kandungan maknanya memiliki arti yang dalam, serta pilihan bahasanya yang lugas, cerdas, dan mudah dipahami oleh orang awam sekalipun. Ratusan majelis taklim kaum perempuan di Jabodetabek ini berada dalam pengasuhan Ibu Suryani. Ini bukan semata-mata karena Ibunda Suryani putri dari ulama besar. Ini karena Ibunda Suryani sendiri adalah ulama perempuan atau perempuan ulama dalam arti yang sebenarnya. Sebagai ulama, beliau adalah ketua majelis taklim Asuryaniyah serta lulusan sekaligus ketua umum Perhimpunan Wanita Alumni Timur Tengah, tempat di mana Ibunda Suryani menimba ilmu-ilmu agama. Sebagai perempuan, kodratnya lah untuk berkeluarga dan mendidik generasi penerus nama besar Pondok Pesantren At-Tahiriyah. Atas karunia yang begitu besar hingga sekarang, perkenankanlah saya mengucapkan selamat berulang tahun ke-68 kepada Ibunda Suryani Tahir. Semoga panjang umur dan senantiasa diberikan kesehatan yang prima untuk mengabdi melayani umat. Usia 68 tahun dalam perjalanan seorang manusia adalah usia di mana sudah tercapai kebijakan berfikir dan kearifan bertindak. Jika junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi perkenan oleh Allah Subhanahu wa taala
sampai dengan usia 63 tahun. Sesungguhnya lah bonus usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ibunda Suryani sebagai umat Rasulullah sudah sangat dimanfaatkan dengan baik, penuh pengabdian dan tidak kenal lelah untuk membesarkan agama Allah. Banyak di antara umat Islam yang tidak tahu tujuan penciptaan kita berikut dunia dengan segala isinya, sehingga kemudian sebahagian dari kita terlena. Benarlah Allah mengingatkan kita, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Juga Allah mengajarkan kepada kita, wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur, bahwa kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Sesungguhnya lah yang kekal adalah kehidupan akhirat, dan kita harus bekerja keras untuk mencari bekal bagi kehidupan abadi kita kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk senantiasa i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Bekerjalah untuk kehidupan duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati esok. Yang dilakukan oleh Ibu Suryani dengan segala aktivitas dakwahnya adalah sesuatu yang harus senantiasa dan patut dijadikan teladan umat Islam, khususnya di ibu kota yang semakin hari semakin saya rasakan penuh dengan kemungkaran. Terkadang kita heran terhadap seseorang, sholatnya rajin, maksiat jalan terus. Puasa Ramadan genap, setelah lebaran mengumbar nafsu ke sana kemari. Inilah kontradiksi atmosfer ibu kota. Dan 14 abad yang lalu Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita melalui surat Al-Maun. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatim sahun alladzina hum yurauna wa yamnaunal maun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan kaum munafikin yang mempertontonkan salat kepada kaum mukminin dengan riya dan meninggalkannya apabila tidak ada yang melihatnya, serta menolak memberikan bantuan ataupun pinjaman. Ayat ini turun sebagai peringatan kepada orang-orang yang seperti itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin yang saya muliakan, selama ini kita selalu mengklaim negara kita sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di Indonesia. Data statistik menunjukkan jumlah umat Islam di negeri ini sekitar 87,5%. Akan tetapi jika data statistik itu disandingkan dengan tingkat kesejahteraan umat Islam, ternyata menyedihkan. Berdasarkan pendataan BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret tahun 2007 adalah 37,2 juta orang atau 16,6% dari total populasi Indonesia. Sebagian besar, yaitu sebesar 63,5% penduduk miskin berada di daerah pedesaan, sedangkan sisanya berada di perkotaan. Dengan logika sederhana, bisa kita katakan bahwa 87,5% dari penduduk miskin ini adalah umat Islam. Perlu diketahui bahwa miskin dalam terminologi BPS adalah individu atau orang dengan pendapatan kurang dari Rp165.000 per bulan. Sementara itu, jumlah pengangguran kita saat ini masih sebesar 10,6 juta jiwa atau 9,75% dari angkatan kerja nasional dengan tingkat penambahan sekitar 2,5 juta orang angkatan kerja baru per tahun. Mayoritas dari jumlah ini
tentu adalah umat Islam. Hari ini Ibunda Suryani mensyukuri nikmat 68 tahun pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dalam mensyukuri hal tersebut, tentunya adalah sudah tepat syiar Ibunda Suryani dan Majelis Taklim Asyuryaniyah yang dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi kedua masalah terbesar bangsa ini, yaitu kemiskinan dan pengangguran. Pembagian sembako dan pasar murah saja tentu tidak cukup dan tidak akan pernah dimaksudkan untuk mengentaskan kemiskinan secara permanen. Tugas berikutnya dari seluruh komponen umat Islam yang mampu, para agnia, para dermawan, dan mereka yang diberi kelebihan rizki untuk melanjutkannya dengan membangun kegiatan ekonomi produktif. Pembinaan kegiatan ekonomi produktif ini tidak bisa dilakukan setengah-setengah, namun harus dikelola secara profesional dan berkesinambungan. Dengan memanfaatkan sumber kedermawanan abadi umat Islam, yaitu zakat, infak, dan sedekah. Syukur dan syiar adalah bentuk tahadus bin ni'mah yang memang dianjurkan dalam Al-Quran. Mari kita mengambil manfaat dan memetik pelajaran dari perjalanan hidup salah satu perempuan ulama besar kita, Ibunda Hajjah Siti Suryani Tahir. Bapak dan Ibu sekalian, tadi baru saja diresmikan Induk Koperasi Suryaniyah. Ini adalah salah satu bentuk konkret apa yang dilakukan oleh guru kita, Ibunda Hajjah Suryani Tahir. Tidak saja dakwah dalam artian mengajarkan agama. Pembentukan koperasi sesungguhnya adalah implementasi dari ajaran agama itu sendiri. Islam tentu tidak suka dengan kemiskinan. Karenanya Rasulullah mengingatkan kita bahwa kemiskinan itu cenderung pada kekufuran. Koperasi adalah salah satu instrumen yang tepat yang didirikan oleh majelis taklim ini. Saya mengucapkan selamat atas berdirinya koperasi Induk Koperasi Asyuryaniyah dan kiranya dapat diikuti oleh majelis-majelis taklim lainnya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, pemerintah memberikan perhatian khusus untuk pemberdayaan kaum ibu, pemberdayaan kaum perempuan. Pemerintah memiliki pengalaman bahwa perempuan punya kelebihan yang luar biasa di dalam mengelola koperasi. Koperasi yang dikelola oleh kaum perempuan pada umumnya sukses. Kenapa sukses? Karena memang ibu-ibu tanggung jawabnya lebih. Punya sifat yang hemat dan memiliki perhitungan yang tepat. Takut kalau punya hutang. Kalau hutang segera dibayar. Inilah yang membuat koperasi-koperasi itu menjadi sehat di dalam kepemimpinan kaum ibu. Karenanya pemerintah menyelenggarakan program khusus kaum ibu, pemberdayaan kaum ibu dalam program yang disebut dengan Perkasa. Perkasa adalah perempuan keluarga sehat sejahtera. Siapa yang dapat memanfaatkan program Perkasa ini? Tentu adalah kaum perempuan. Siapakah kaum perempuan itu? Antara lain adalah ibu-ibu sekalian yang tergabung di dalam majelis taklim. Jadi dengan adanya induk koperasi ini adalah langkah yang sangat tepat untuk menghimpun semua kekuatan perempuan di dalam pemberdayaan ekonomi keluarganya. Kalau ekonomi keluarganya bagus, maka pendapatan keluarga juga bagus. Kalau pendapatan keluarganya bagus,
maka keluarga dapat memberikan pelayanan yang baik untuk anak-anaknya. Punya uang untuk menyekolahkan anak sampai dengan tingkat yang baik. Bisa memberikan makanan yang bergizi karena punya uang. Bisa memberikan pelayanan kesehatan karena punya uang. Kalau pendidikannya bagus, gizinya bagus, kesehatannya bagus, maka yakinlah Bapak dan Ibu sekalian, umat Islam Indonesia itu bisa meninggalkan generasi-generasi yang kuat. Kalau generasinya kuat, insya Allah umat Islam ke depan tidak miskin lagi. Insya Allah bangsa ini akan menjadi bangsa yang kuat. Kalau umat Islamnya kuat, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat. Amin. Kalau umat Islamnya lemah, bangsa ini akan menjadi bangsa yang lemah. Karena apa? Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam. Oleh karena itu umat Islamnya harus cerdas, pendidikannya harus tinggi, gizinya harus baik, kesehatannya harus terjaga dengan sebaik-baiknya. Inilah makna dari apa yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah lewat koperasi-koperasi, khususnya yang berkaitan dengan koperasi yang dikelola oleh kaum perempuan. Bapak dan Ibu sekalian, khususnya kaum ibu, ini pengalaman Menteri Koperasi meninjau koperasi maupun UKM perempuan, apakah yang di kota, di desa, maupun di daerah-daerah terpencil, semua yang dikelola oleh kaum perempuan, semuanya baik. Oleh karena itulah ada program khusus untuk kaum perempuan. Saya mohon program ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh amanah. Dengan demikian, apa yang kita harapkan, yaitu terjadinya perubahan, betul-betul bisa terwujud. Perubahan apa? Perubahan dari yang tadinya nganggur, kita tidak nganggur. Yang tadinya miskin, tidak lagi miskin. Yang pendapatannya kecil, bisa menjadi besar. Dan seterusnya, dan seterusnya. Akhirnya, mari kita sadari bahwa Allah tidak akan mengubah nasib bangsa Indonesia jika kita tidak melakukannya sendiri. Jika di masa lalu para syuhada berjihad untuk menyebarkan agama Allah, maka kini giliran kita untuk mengorbankan harta, keringat, dan air mata untuk menegakkan panji-panji agama Allah dan menciptakan kesejahteraan bersama umat Islam. Demikianlah sambutan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga Allah senantiasa meridhoi perjuangan kita semua. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.